Oke ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel ya. Di sini kita akan membahas hal-hal mengenai cryptocurrency ya, utamanya Bitcoin dan ada beberapa altcoin hari ini untuk update daripada pergerakan secara teknikal. Di sini pada tanggal 19 Oktober 2021 ya hari ini, dan kemarin juga saya sempat update sebentar ya. Dan sekarang kita lihat kalau chart Bitcoin ya dari time frame 4 jam, dia membentuk, base konsolidasi ya, bisa dibilang flag juga di sini. Kalau flag ini area target area untuk kenaikannya akan tepat berada di atas daripada all time high-nya ya. Mmm, ada 2 skenario yang mungkin terjadi di sini ya. Kemungkinan saja akan terjadi konsolidasi yang lebih lama di sini atau akan menyentuh area ini dan kemudian akan pullback. Itu akan menjadi pergerakan yang sangat wajar dan sangat sehat bagi Bitcoin apabila melakukan hal itu ya. Apabila terjadi pullback mungkin akan ditahan oleh area resistance lain yang saya gambarkan ini, yang merupakan rising wedge yang telah di breakout ya. Di sini kemudian apabila memang terjadi pullback, maka area ini menjadi area yang sangat bagus untuk melakukan titik entry ya di area 59.864 ya, apabila memang terjadi pullback, dan tidak menutup kemungkinan memang akan terjadi pump secara langsung akan bergerak ke atas dan menembus dan kemudian akan konsolidasi di atas daripada area resist yang saya gambarkan di area range antara 63.834 sampai dengan 64.723. Di sini akan terjadi konsolidasi di sini ya. Setelah menembus akan konsolidasi dan kemudian naik ya. Mungkin itu skenario yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan ini untuk pergerakan daripada Bitcoin. Oke, selanjutnya kita lihat kalau dari Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance belum mampu ke arah area resist yang saya gambarkan di area 48 ataupun 47,71 ya di sini, dan telah terbentuk satu candle merah ya di sini, menjadikan sedikit lebih lega ya bagi para altcoin holder ya jadinya. Karena terjadi candle merah dan ada napas untuk altcoin untuk melakukan kenaikan, dan untuk saat ini ada beberapa altcoin yang memang bisa naik ya meskipun tidak terlalu signifikan ya. Saya masih berpendapat kalau memang Bitcoin dominance ini masih akan melanjutkan kenaikan ya, memang meskipun ada resist di sini yang resist minor di sini. Di area ini yang telah disentuh dan kemudian terbentuk satu candle merah. Dan apabila memang di sini terjadi retracement dan ke bawah dan menuju area 44,51% ini, maka akan terjadi lonjakan di altcoin. Oke, kita akan bahas juga beberapa altcoin ya yang sempat saya sudah bahas kemarin ya. Ada SIB ya, Shiba Inu ya. Di sini masih terjadi konsolidasi di sini ya. Setelah mampu breakout daripada triangle yang saya gambar di sini, ada symmetrical triangle di sini, dan kemudian sudah mampu di breakout ke atas, dan kemungkinan besar akan terjadi pump apabila memang mampu bertahan di area MA50 ya, di atas MA50, dan juga ada MA20 yang akan menjadi support ya untuk pergerakan daripada SIB ya. Dan kemudian target untuk jangka pendeknya ya, jadinya dari target dari teknikal untuk kenaikan daripada symmetrical triangle ini, maka kita bisa lihat SIB akan mampu ke area 0,00004192 ya. Di sini ada upside sekitar 46,84 ya, 46,84% apabila memang mampu mencapai target. Dan dari data kemarin yang sempat saya baca atau sempat saya ulas kemarin di video kemarin, kalau ada yang belum nonton bisa ditonton di video kemarin ya, di mana di sana ada beberapa katalis yang memungkinkan memang kenapa kenapa Shiba Inu berpotensi untuk di pump ya. Oke.
Ya demikian untuk update Shiba Inu untuk hari ini ya. Tidak terlalu panjang ya karena memang view-nya masih sama seperti apa yang terjadi kemarin ya. Kalau di time frame 4 jam juga kita lihat bisa bisa kita lihat kalau dia masih MA50 ini berperan penting sebagai support ya. Sebelum memang ada MA20 di bawahnya, ketika turun aku menyentuh MA20 kemungkinan memang akan terjadi pump ya, atau terjadi pembalikan arah. Biasanya seperti itu memang kalau tidak ada berita ataupun tidak ada gejolak di harga Bitcoin ya. Kalau memang Bitcoin bergerak secara normal ya, tidak terjadi dump pada Bitcoin, maka saya berpendapat kalau memang Shiba Inu ini sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya dan menuju area all time high-nya, dan kemudian seperti halnya yang dibahas pada video kemarin ya, kemungkinan akan menggeser posisinya daripada Dogecoin ya di posisi 10 ya. Oke, kemudian yang perlu kita bahas untuk hari ini juga ada BNB ya, di mana saya sudah bahas juga di video 2 hari yang lalu ya. Pada tanggal 18 Oktober 2020 ya, di mana di sana saya juga jelaskan kalau memang BNB ini membentuk pattern inverted head and shoulders dan sudah mampu breakout dan targetnya masih sama di area 566 ya. Dan sentimen yang 2 hari lalu saya sampaikan bahwa memang ada launchpad daripada token fans ratio ya yang akan terjadi besok kalau tidak salah ya, di tanggal 20 ya. Kemungkinan akan terjadi apresiasi memang harga, di samping juga ada event dari Binance ya yang sudah memburn tokennya ya. Kalau kita lihat dari tweetnya ya di sini ya, 1,3 juta ya, tepatnya 1.335.888 di burn dari token dari koin BNB ini ya. Ini membuat supply yang beredar menjadi semakin sedikit ya. Kalau kita lihat dari koin Gecko ya, supply yang beredar, circulating supply-nya ada sekitar 168.137.000 ya. Ini menjadikan Binance kemungkinan besar akan terjadi pump untuk Binance ya. Oke, dan kemudian untuk maaf tadi ada anak saya. Ya, untuk total supply-nya memang 168 juta ya. Dan kemudian supply-nya akan terus berkurang seiring akan burn yang akan dilakukan secara terus-menerus ya, dimana kalau kita lihat grafiknya dalam 24 jam memang terus naik ya dalam fase uptrend ya di sini. Kemudian Binance ini berada di peringkat 3 ya, coin rank di ranking nomor 3 ya. Ini termasuk koin yang memiliki fundamental yang sangat kuat ya. Di samping itu juga ada data yang sangat menarik ya, ketika ada burn dan kemudian apa yang menjadi katalis utama untuk Binance ketika dia melakukan kenaikan ya. Yang saya amati dari pergerakan adalah Binance ini mengikuti daripada volume transaksi yang terjadi di Binance. Ketika ada kenaikan volume transaksi di Binance, maka akan terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Di sini kita lihat bisa dari data ya, ketika memang dari tanggal sekitar 6 Februari ya atau 5 Februari ini terjadi kenaikan yang signifikan terhadap transaksi di Binance ya. Kemudian kalau kita lihat dari chartnya, ya ini bisa kita lihat kalau dari 6 Februari ya di sini terjadi pump yang sangat luar biasa ya. Kalau kita ukur di sini, ya terjadi kenaikan sekitar 1000% daripada Binance ini. Dan mengalami rally yang sangat panjang ya di sini ya. Kemudian di sini juga ada kenaikan kalau kita lihat di antara area sekitaran bulan Juli ya, 25 atau 29 Juli mulai di sini ya. Kalau kita lihat data ya, di sini dari Juli kemudian terjadi pump yang sangat luar biasa juga.
ke sampai 29 Juli ya. Kalau kita lihat chartnya di sini, maka ada keterkaitan. Yap, di sini sampai ke sini sampai malah sampai September ini masih berada di atas ya. Lalu apa yang terjadi? Kalau menurut saya pribadi ada mungkin ini opini saya pribadi saja ya. Karena berdasarkan data yang saya baca di sini, maka kemungkinan besar akan terjadi hype ya setelah memang Bitcoin mengalami pump dan kemudian Bitcoin berada di all time high, apalagi memang mampu menjebol all time high. Kemudian akan ada hype yang luar biasa di market dan kemudian banyak orang yang akan penasaran dengan adanya kripto dan ada banyak investor baru yang akan masuk ke dunia cryptocurrency ini, dan ketika itu memang Binance menjadi salah satu exchange terbesar ya yang dan sangat populer untuk digunakan ya. Dari pengamatan saya kemungkinan memang di sini dari chart volume akan terjadi lonjakan yang semakin signifikan di sini, maka kenaikan harga Binance dalam waktu dekat ini mungkin akan terjadi. Dan juga kalau kita lihat dari polanya di sini, Binance juga membentuk cup and handle ya. Cup and handle yang sangat ya, apabila memang Binance mampu, kalau dari target awal untuk pattern inverted head and shoulders ini, maka Binance akan berada ke area $567 ya. Tetapi kemudian apabila memang terjadi retracement di sini, maka ini merupakan area entry yang sangat bagus buat Binance ya. Di sini ada di area $517 ya. Di sini adalah neckline daripada cup and handle dan di sini jaraknya bisa jadi sangat jauh ya ke atas ya. Dan langsung akan membreak ke all time high-nya. Dan ketika all time high di break, maka sky is the limit ya. Jadinya mungkin tidak ditempuh dalam 1 atau 2 hari, tapi perlu waktu memang. Tapi yang saya lihat view-nya sangat positif terhadap BNB coin ini untuk kedepannya. Apalagi memang seiring waktu terjadi burn yang secara terus-menerus dilakukan oleh pihak Binance ya. Ini merupakan koin yang sangat-sangat fundamentally sangat-sangat good ya. Sangat bagus ya. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat untuk Ethereum ya. Saya sudah bahas Ethereum ya pada video sebelumnya dan masih terbentuk inverted head shoulder di sini, dan kemudian target awalnya atau target jangka pendeknya masih di area 4.516-an di sini ya, masih seperti view yang saya bahas di video sebelumnya ya. Di sini terjadi penyisiran daripada box warna orange yang merupakan area resist di sini, dan kemungkinan akan memang ditembus dalam waktu dekat ya. Kalau saya bilang di sini memang menjadi entry point, juga bisa di area support ini ya 3.631 ya dolar ya. Di sini menjadi area support yang bagus untuk melakukan titik entry ya, karena ketika memang disentuh ini memang mengalami adanya buying pressure ya, kelihatan dari lower shadow yang ditimbulkan oleh candle yang berada di area ini ya. Oke ya, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk Polkadot ya. Untuk Polkadot juga sebenarnya ini memiliki pergerakan yang sangat bagus ya, saya katakan di sini, karena dia mampu menyisir, apabila memang menyisir area resist yang saya gambarkan ini di area range antara 41 dan 41,6 dan sampai 42,47 dolar di sini, maka ada kemungkinan memang cenderung akan bergerak ke atas dan menembus all time high-nya dalam waktu dekat ya di sini ya. Dan kemudian untuk ADA ya, untuk ADA pergerakannya masih dalam box konsolidasi di sini ya. Box warna orange yang saya gambarkan ini menjadi box konsolidasi untuk ADA atau Cardano. Kalau memang ada niat untuk entry, maka akan sangat baik atau melakukan entry di area 2,066 ya. Masih view-nya juga masih sama
seperti video sebelumnya, apabila memang mampu breakout dari area 2,324 ini, maka dengan konfirmasi dan di sini akan terjadi ya memang kemungkinan akan terjadi kenaikan yang signifikan daripada Cardano karena sudah melakukan konsolidasi dan lumayan lama ya, meskipun memang ada beberapa koin yang sudah naik ya. Oke, kemudian ada BitTorrent ya. BitTorrent masih mengalami konsolidasi ya kalau kita lihat ya, dengan range candle yang kecil-kecil ya di sini. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ya di sini juga terbentuk satu descending triangle ya, seperti falling wedge juga ya. Apabila memang mampu ke atas maka di breakout, maka kemungkinan harganya akan tembus ke area 0,003812 ya. Perlu diingatkan juga kembali, meskipun saya sudah bahas di video sebelumnya, bahwa BitTorrent token ini akan merilis cross chains-nya ya, yang akan bisa terkoneksi ke Binance Smart Chain dan juga ke Ethereum Chain. Jadinya dia merilis cross chains yang bekerja sama dengan Tron ya pada 30 Oktober ini ya, di tahun 2021 ini. Itu alasannya kenapa saya memilih BitTorrent token ini sebagai salah satu topik ya. Dan di samping memang juga BitTorrent token ini memiliki upside yang sangat tinggi ya. Saya sudah pernah bahas juga di video sebelumnya dan view saya masih sangat positif terhadap pergerakan daripada BitTorrent token. Dan akan sangat beruntung apabila memang mendapat di area 0,003135 ya, menjadi area beli yang sangat ideal ya, dari range ini sampai dengan 0,002919 ya. Di sini meraih area beli yang sangat bagus untuk mengkoleksi BitTorrent token ini ya. Oke, dan kemudian itu saja untuk pembahasan. Untuk ada satu koin lagi yang sempat saya bahas waktu ini ya. Di sini membentuk descending triangle di sini ya untuk Cake ya. Dan Cake sudah mampu breakout dan sempat meretest area support ini 2 kali dan kemudian mampu bertahan di area support ini. Ini merupakan pertanda yang sangat bagus ya. Ini diambil dari time frame 4 jam. Kalau di time frame daily ya, ini juga masih ditopang oleh moving average 50. Saya meyakini ketika memang terjadi breakout terhadap moving average 50 dari Cake ini, maka akan terjadi lonjakan harga yang luar biasa terhadap Cake ini. Dan area support di sini di area 19,15 sampai dengan 18,71 ya. Kalau memang untuk di-tradingkan, dan di bawahnya juga ada support yang lumayan kuat di sini di area 17,75 ya. Ini merupakan salah satu koin yang berpotensi ya naik ya, karena memang seiring dengan hype-nya Bitcoin yang dimasukkan ke ETF market di Amerika, dan itu akan yang saya percayai bahwa itu akan membawa lebih banyak investor kripto karena kepercayaan publik terhadap kripto akan meningkat ya. Oke, demikian untuk pembahasan hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini, dan ingat disclaimer on ya, di sini saya bertujuan untuk edukasi, saya bukan penasehat keuangan, dan segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diakibatkan oleh investasi yang Anda lakukan di cryptocurrency merupakan tanggung jawab kalian pribadi ya, karena berinvestasi di cryptocurrency merupakan investasi yang sangat luar biasa berisiko karena memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Jadi gunakanlah selalu uang yang dingin, bisa dikatakan dingin, dan tidak memakai uang dapur ataupun uang untuk makan maupun untuk sekolah ya. Diusahakan untuk memakai uang yang memang bertujuan untuk diinvestasikan untuk long term ya, kalau saya gini. Kemudian sekian yang kalau memang video ini dirasa bermanfaat, bisa di like, di komen, dan kemudian di subscribe dan dihidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video update-update terbaru mengenai pergerakan harga koin-koin ataupun Bitcoin, dan utamanya Bitcoin dan juga beberapa altcoin ya. Kemudian atau memang ada koin yang mau dibahas, bisa ditaruh di kolom komentar, nanti saya akan bahas dari
komentar-komentar yang ada ya. Saya akan siapkan materinya. Oke ya, sekian untuk hari ini. Dan salam sehat selalu, tetap berbahagia dan juga selalu patuhi protokol kesehatan dan bye-bye. See you di next video ya. Oke, bye-bye.